Selamat malam semuanya. Ini Aftok edisi 29 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ada 4 atau 5 yang masuk. Ya inilah yang akan kita bahas di Aftok malam ini. Jadi, apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Aftok berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang ingin Anda konsultasikan di Aftok. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan atau mendapatkan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG kembali turun 1,5%, kembali ke bawah setelah kemarin sempat naik cukup signifikan. Kemarin sempat naik ke 7.300 bahkan. Tapi seperti yang saya sampaikan di Aftok, tidak ada perubahan. Masih sama dengan apa yang kami sampaikan 2 stock loss terakhir, 2 minggu terakhir ini. Seperti ini ya, tidak ada perubahan. Jadi kenaikan kemarin itu seperti yang saya sudah bilang di Aftok kemarin, kesempatan untuk sell on strength secara umum, secara general, ya, gitu. Apakah Anda sudah menjalankan strategi sell on strength kemarin, atau mungkin belum? Silakan Anda simpulkan sendiri yang terjadi di hari ini. Ya, jadi tidak ada perubahan karena memang seperti yang saya sudah bilang, selama kecenderungan turunnya tidak dipatahkan, ya tidak ada perubahan. Pola ini masih akan berjalan. Oke, begitu. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak Yef, tolong analisa saham VWCT untuk investasi. Saya sudah masuk di harga 141. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Pak Yef dan tim. Terima kasih atas doanya. Kita cek dulu fundamentalnya. Sudah punya di 141. Kita gunakan teknikal jangka menengah panjang. Ini saham baru IPO di 2023, berarti umurnya setahun lebih. Secara pertumbuhan, saya rasa pertumbuhannya sangat bagus dari atas sampai dengan bawah, kinerja setelah IPO ya. Jadi seperti yang mungkin Anda tahu atau yang mungkin belum tahu, YF tidak mungkin berinvestasi di saham yang baru IPO. Kita baru akan berinvestasi jika data setelah IPO mengkonfirmasi bahwa saham tersebut memang layak untuk diinvestasi. Jadi mungkin Anda pernah melihat saham setelah IPO naik ratusan persen, ribuan persen, tetapi ya kami tidak ikut karena tidak bisa dianalisis. Kami tidak bisa, lebih tepatnya seperti itu ya. Mungkin ada yang bisa, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kami tidak bisa. Nah, kalau seperti VBCT ini sudah bisa dianalisis karena datanya sudah keluar setelah IPO. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik berarti layak invest. Kebetulan ini layak invest karena dia mengalami pertumbuhan setelah IPO secara pertumbuhan. Secara profitabilitas sepertinya ya layak di atas 5%. Sebelum IPO ya kan, marginnya hanya 1%-an, ini naik sampai dengan 7% terakhir. Jadi memang ya relatif tipis ya, tetapi sekali lagi ini ada perbaikan dari sebelum dan setelah IPO. Karena banyak ya seperti IPO itu digunakan untuk exit foundernya, owner sebelumnya, dibagus-bagusin, IPO-in, mereka jualan, gitu kan? Padahal esensi dari IPO adalah menggalang dana untuk pertumbuhan lebih lanjut, profitabilitas lebih lanjut, seperti itu kan? Untuk ya ekspansi ya, intinya mencari modal untuk, bukan untuk mereka untuk jualan, tetapi untuk
meningkatkan pertumbuhan, profit, dan sebagainya. Itulah yang kita cari. Ya tentu saja kita tidak bisa menuntut untuk semua perusahaan seperti itu, ada yang memang dalam tanda kutip jahat seperti itu, tetapi kitalah yang bisa mengontrol tangan kita ini untuk mengambil yang mana, memilih yang mana, gitu ya. Apakah kita ingin berinvestasi di perusahaan yang memang baik dan layak, atau hanya ingin berspekulasi. Tetapi kalau Anda berspekulasi, ingat ya, itu mendekati judi karena tidak bisa dianalisa. Atau mungkin Anda bisa melakukan analisa, dia boleh-boleh aja. Nah, kembali ke saham ini, secara pertumbuhan oke, secara profitabilitas tidak bagus sekali, tetapi oke juga ya. Gitu. Nah, bagaimana secara teknikal kalau Anda mungkin sudah punya di harga 141? Kalau saya rasa pertumbuhan yang terjadi ini mungkin akan terefleksi di harga sahamnya dalam jangka panjang ya, tentunya dengan adanya sebuah shadow. Ekspektasi kita mungkin lebih dari itu ya, apabila pertumbuhannya ini berlanjut ya. Ini bisa naik ke 200-an ya, 35% sampai dengan ekstensi yang kedua yaitu di 100%. Dengan catatan pertumbuhannya ya lebih besar dari ini gitu ya, atau mungkin ya bisa dikatakan melanjutkan pertumbuhan dari sebelumnya gitu ya. Oke, cukup. Izin bertanya Pak Yef, saya sudah lihat target saham Bank BRI, BNI, Mandiri di WA Yef. Oh, tapi saya belum temukan BBCA. Bagaimana potensinya menurut Bapak? Terima kasih Pak Yef atas info di Yef Talk ini. Bagi yang mungkin belum tahu, kita sudah memasang target dari beberapa minggu yang lalu terkait penurunan saham Bank, Mandiri, BNI, ya, BRI, Telkom ada di WA kita ya. Silahkan Anda lihat di WA. BCA memang belum. BCA memang belum. Ya sebenarnya kita membuat seperti itu memang banyak pertanyaan, banyak konsultasi, sehingga kita publikasikan supaya yang tidak bisa berkonsultasi itu bisa mendapatkan informasi ya, karena pastinya tidak semua orang bisa mengakses konsultasi di YEF ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan BCA ini? Saya rasa BCA ini juga ada potensi untuk turun, namun penurunannya mungkin tidak akan sedalam saham bank big caps yang lainnya. Sementara ini saya melihat potensi penurunan ini kemungkinan di level 9.000, jika lebih kemungkinan di 8.700. Jadi kemungkinan yang secara teknikal ini mungkin terjadi, saham ini mungkin bisa turun di bawah 9.000 sampai dengan 8.700, dan ya penurunannya wajar ya. Ini kan saham ini juga nggak naik terus-terusan, ada turunnya juga ya. Ini mungkin adalah fase untuk naik lebih lanjut seperti itu. Oke, gitu ya targetnya sudah, silakan Anda catat. Mungkin di konsultasi jarang yang bertanya karena ya saham BCA ini kan turunnya sedikit, lebih menarik saham yang lain mungkin yang turunnya lebih besar. Baik, lanjut Pak. Untuk INKP risk reward kalau masuk sekarang, oke. Untuk trading maksudnya atau untuk apa? Nah ini ya, saya anggap untuk trading ya. Seperti yang Anda lihat ya, secara teknikal INKP ini membentuk konsolidasi menyempit dalam jangka panjang. Mungkin Anda lihat saham brand, saham Chandra Asri, Petrosi, Cuan, saham ini INKP dan TKIM dulu juga pernah seperti itu ya, naiknya seperti ini. Setelah itu selesai. Ini sebelum masuk ke INKP ya. Jadi kita perlu tahu batasan-batasan sebuah saham naik. Nah, jadi jangan sampai Anda terjebak di saham-saham yang saat ini sedang bubble. Ya, Anda boleh masuk di harga tinggi, tetapi Anda harus tahu bubble itu ada akhirnya.
Ini edukasi dulu ya, sebelum ini kan banyak kan sedikit yang bertanya, jadi saya ingin perkaya edukasi ini yang juga saya rasa perlu, selain membahas saham juga perlu edukasi di Jeff Talk ini ya. Dan saya rasa ini akan bermanfaat, bukan untuk menakut-nakuti, bukan, tetapi Anda harus tahu batasan sebuah bubble itu akan ada akhirnya. Di 2018, 2017 Anda mungkin lihat, kalau Anda sudah di market, Anda mungkin lihat bubble saham PP Property yang sekarang ini harganya di bawah 50 ya. Anda cek aja chartnya. Kemudian Anda lihat mungkin saham Indofarma atau Kimia Farma, saham bank digital ya, Arto, Yuda Bakti, BBYB, sekarang apa namanya yang baru, kemudian Alobank, BBHI ya. Kemudian ada lagi apa? Dulu juga pernah Agroniaga, sekarang ganti namanya juga ganti nama ya. Jadi setiap bubble itu ada akhirnya, perlu Anda ketahui. Ya ini kan sedikit yang nonton, semoga yang sedikit ini tahu semua ya. Saya anggap Anda sudah tahu, sudah kami berikan peringatan juga bagaimana fundamental saham yang sedang bubble sekarang. Entah itu grup Barito ataupun Aman ya. Sama tuh ya. Ataupun Pani, sama. Kita akan lihat berapa lama dia akan bubble dan berapa banyak orang yang akan tersangkut di atas ya. Semoga penonton Jeff Talk, terutama member kami, tidak ada yang nyantol di pucuk ya. Itu harapan kami ya. Kita bicara seperti ini semoga tidak dijadikan wah Jeff ini sukanya nakut-nakutin, enggak. Kita cuma mau ngasih tahu kalau kamu mau beli boleh, tetapi harus diingat ada batasannya. Tidak mungkin saham itu naik terus-terusan. Kembali ke INKP. Bagaimana ini potensi risk rewardnya gitu ya pertanyaannya untuk trading. Enggak tanya trading sih, cuma saya anggap trading gitu aja ya. Potensi upside yang berada di ruang ini, di ruang menyempit ini itu sekitar 9 sampai dengan 8%. Ya, ini ada resistance di sini. Dan ini ruangnya akan semakin menyempit seiring berjalannya waktu. 8% ini sampai dengan batasannya akhir bulan Juni. Misalkan lewat sampai dengan bulan Juni ya ini semakin sempit, semakin sedikit. Itu potensi rewardnya. Risknya ya yang saat ini kalau dia balik ke bawah itu 14%. Jadi 14 banding 8 atau 9%. Oke. Apakah misalkan kita mau trading saham ini menarik, risk Anda bisa batasin 5%, tetapi rewardnya mentok segitu. Ya, lebih baik memang tunggu dia keluar dari kecenderungan ini. Begitu kira-kira. Lanjut. Trims Pak Yef sudah cuan trading jangka pendek di BBB sesuai plan video 18 April lalu, target pertama ke 280. Untuk berikutnya jangka pendek apakah masih sesuai dengan plan 18 April ya sampai resist 306 atau masih konsul dulu di 260. Terima kasih ya Anda sudah memperhatikan apa yang kami sampaikan. Saya sangat senang ada yang memperhatikan dengan detail dan bahkan mempraktekannya untuk trading gitu ya. Walaupun seperti yang saya sudah bilang, Anda perlu mengolah-olah lagi informasi yang ada di sini menjadi sebuah trading plan. Kalau kita berekspektasi saham BBB ini naik misalkan ke 300, masih memungkinkan kalau Anda ingin hold saham ini, misalkan Anda punya, dengan mengharapkan saham ini bisa naik kembali misalkan ke 290 sampai dengan 304, ke 306 atau 304 ya, ini masih memungkinkan selama tidak terjadi penurunan di bawah 250 ya. Tanya suhu, jangan panggil saya suhu, saya ini biasa-biasa aja, jangan dipanggil suhu ya, malu saya. Kalau beli di pasar rego apa bisa dijual di pasar reguler? Ya bisa, selama saham tersebut tidak disuspend ataupun tidak masuk full option ya, gitu. Jangan panggil saya suhu ya, Yev ini biasa-biasa aja ya.
Ya jangan panggil suhu, malu saya. Terus terang kalau dipanggil suhu tuh kayak gimana gitu, nggak enak. Gitu aja ya yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Oh iya lupa, Bulls Hunter masih buka pre-order bagi Anda yang ingin ikut layanan terbaru kami yang akan rilis tanggal 3 Juni besok. Ada paket 6 bulan diskon 400.000 sampai dengan tanggal 31 ya. Ini kuotanya sisa 2 atau 3, silahkan Anda tanya admin di WA ataupun Telegram. Kalau berminat, kalau nggak berminat nggak usah tanya. Ya, oke, Anda pelajari dulu sebelum join. Pastikan Anda butuh, kalau nggak butuh jangan join ya. Dan sebelum join Anda tonton dulu video-video ini untuk mencocokkan kira-kira Anda butuh atau tidak. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide yang menarik untuk dibahas. Silakan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Silakan berkonsultasi ya. Dan dukung kami dengan klik like dan subscribe, dan jangan lupa untuk menganalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di F-Talk ini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.